Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa kurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin ingkang sami-sami kita hormati sedaya para ulama, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat ingkang hadir, khususipun ingkang kawula hormati Kiai Haji Nur Hamim Al-Hafidz saha para kiai ingkang boten saged kula sebat asmane setunggal saha setunggal tanpa ngurangi hormat ta'zim saking kawula. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur guru-guru kita dalam keadaan sehat wal afiat ala taatillah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat dan anugerahnya kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istirahah, ni'matul Islam a'la ni'matin hallat bisahah. Kita berada di dalam ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan dan ketentraman. Nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang paling agung, adalah nikmat yang paling tinggi yang diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jenengan kula kita sedaya hadir wonten majelis-majelis maulid niku sing untung nggih kula panjenengan. Kula panjenengan boten kraos nek majelis maulid niki ternyata adalah majelis yang terbaik, majelis yang paling nek basane wong saiki paling jos. Paling jos. Kenapa? Majelis maulid Nabi Muhammad SAW adalah termasuk salah satu daripada taman-taman surga. Artinya kula panjenengan nek hadir lenggah wonten majelis maulid Nabi, berarti kula panjenengan lenggah wonten ting taman surga. Alhamdulillah. Al-Imam Sirri As-Saqati beliau mengatakan, man qasada maudhi'an quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Barang siapa seseorang dia itu berjalan menuju satu tempat dibacakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia itu berjalan menuju salah satu taman daripada taman-taman surga. Kenapa bisa majelis maulid itu dikatakan taman surga? Li'annahu ma qasada maudhi'ahu illa limahabbati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qalbih au kama qala radhiyallahu anhu. Karena tidaklah dia itu menuju tempat tersebut, tidaklah dia itu mulai melangkahkan kaki untuk menuju tempat dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak lain dan tidak bukan itu karena di dalam hatinya terdapat mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya seluruh orang beriman, kabeh tanpa terkecuali, seluruh orang yang beriman di dalam hatinya itu terdapat benih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu tujuan kita diadakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minimal tujuannya adalah dua. Sebagaimana Al-Habib Ali yang maulidnya kita baca tadi, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Tashwiqan lis-sami'in, majelis maulid ini tujuan yang pertama apa? Tashwiqan lis-sami'in, yaitu membuat rindu untuk orang-orang yang mendengarkannya. Min khawasil mu'minin, orang yang dia itu di dalam hatinya terdapat benih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dibacakan maulid Nabi maka akan timbul rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul kerinduan, kangen, padahal kita tidak pernah ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ini sebelum kita rindu, sebelum kita kangen sama Rasulullah, 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah rindu, sudah kangen sama kita. Bahkan beliau menyebut kita ini adalah sebagai kekasih-kekasihku. Sebagaimana Rasulullah mengatakan di depan para sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan betapa rindunya aku kepada ahbabi, betapa rindunya aku wa syauqan li ahbabi, betapa rindunya aku kepada kekasih-kekasihku. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, nahnu ahbabak. Ya Rasulullah, kami kekasihmu kami. Kalian adalah ashabi, kalian adalah ashabi, sahabat-sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah yang engkau sebut sebagai kekasihku? Kata Rasulullah, mereka orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka memiliki cinta, rindu yang besar di dalam hatinya kepadaku. Bahkan mereka rela untuk mengeluarkan apapun yang mereka miliki adalah demi mengekspresikan perasaan cintanya kepadaku. Kita ini disebut sebagai kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu majelis-majelis maulid Nabi ini adalah raudhah min riyadhil jannah, salah satu taman daripada taman surga. Maka dari itu di dalam majelis maulid Nabi, kata Al-Habib Ali di dalam satu qasidah beliau, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada yang seperti majelis maulid, tidak ada yang ampuhnya itu seperti majelis maulid Nabi untuk menghilangkan kegalauan, menghilangkan kesumpekan, kegelisahan. Da'waka taubatak yal 'asi idza batatub. Ini di dalam majelis maulid Nabi adalah waktu yang paling tepat untuk kita bertaubat kepada Allah bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Tidak terkecuali kita adalah hamba-hambanya Allah yang banyak maksiatnya. Baik itu maksiat lisan, maksiatul ain, maksiatul qalb, maksiatul yad, maksiatul udhun. Banyak daripada kita itu menggunakan sarana yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang sejatinya tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah, tapi justru kita gunakan untuk maksiat. Maka dari itu, ini waktu yang paling tepat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawagat aubatak ya syarid idza bata'ub. Ini kata Al-Habib Ali, waktu yang paling tepat untuk orang-orang yang dia biasa jauh, dia biasa lari dari rahmat Allah. Ini waktu yang tepat untuk kembali kepada rahmat Allah. Raudhah min riyadhil jannah, taman daripada taman-taman surga, nikmat yang besar. Ini waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dal jama' la syakka bih la syakka tughfar bih jami'ud dzunub. Perkumpulan macam malam hari ini tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Tughfar bih jami'ud dzunub. Diampuni dengan sebab perkumpulan malam hari ini, diampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya cinta yang tidak akan pernah kita kecewa. Kalau bahasanya, tidak akan pernah cinta kepada Rasulullah ini bertepuk sebelah tangan. Mungkin kalau nek cah nom-nom niki pernah ngerasa kayak sing jenenge cinta bertepuk sebelah tangan. Nggih, sing pernah nom barang ya mesti pernah ngerasa nggih. Cinta bertepuk sebelah tangan. Loro apa mboten? Sakitnya itu di sini. Tapi kalau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Ada orang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini khawatir ya Rasulullah. Aku khawatir ketika aku tidak berjumpa denganmu ya Rasulullah, aku teringat perkara akhirat. Aku teringat perkara akhirat, seandainya engkau nanti berada seandainya aku nanti berada di surga, pastinya engkau ada di surga yang lebih tinggi dari tempatku. Itu pun kalau aku masuk surga, aku tidak dapat selalu memandangmu. Dan kalau aku tidak ditakdir oleh Allah masuk ke dalam surga, maka selama-lamanya aku tidak akan berjumpa denganmu. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amahumullah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Di saat itu turun ayat dari Allah, orang yang dia itu taat kepada Allah, orang yang taat kepada Rasulullah, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para orang-orang yang mencapai derajat siddiq, kemudian dikumpulkan bersama orang-orang yang syahid, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah kawan yang terbaik yang akan menguntungkan kita mereka ini. Makanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus selalu kita tumbuhkan. Dengan cara apa? Kita hadiri majelis-majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dia itu sudah kuat cintanya di dalam hati, ketika dibacakan Maulid Nabi, maka akan semakin membara, semakin berkobar perasaan cintanya kepada Rasulullah. Ibarat digambarkan seperti halnya orang tua yang dia itu sayang sama anaknya. Anaknya yang ada di pondok, orang tua itu didatangi oleh seseorang dari pondok, datangi oleh ustadznya pondok, kemudian ustadznya itu ngomong sama orang tuanya, "Pak, anaknya sampean niku Masya Allah, anaknya sampean sregep, anaknya sampean disiplin, anaknya sampean pinter, cerdas, nilainya api-api." Kinten-kinten seneng nama mboten wong tua niku? Seneng. Nah begitu juga ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan daripada perjalanan-perjalanannya Rasulullah, pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin senang kita, maka akan semakin cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan cinta atau mahabbah kepada Rasul itu mi'yarun lil iman. Cinta kepada Rasul ini adalah takaran keimanan kita. Takaran keimanan kita, seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah, sebesar itu pula iman kita. Bagaimana tidak? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidih wa waladih wa waladih wan nafsi allati baina jambih wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, lebih daripada cintanya kepada orang tuanya, lebih daripada cintanya kepada anaknya, lebih daripada cintanya kepada manusia-manusia yang lain, bahkan lebih daripada cintanya kepada dirinya sendiri, baru dikatakan sempurna iman orang tersebut. Takaran keimanan itu adalah cinta kita kepada Rasulullah.
Maka dari itu ukur seberapa sih besarnya cinta kita kepada Rasulullah. Apa yang sudah kita buktikan daripada cinta kita kepada Rasulullah, buktikan, karena cinta itu butuh bukti. Cinta tidak cukup hanya di kata, tapi cinta butuh fakta. Nah, apa buktinya? Bukti cinta kita kepada Rasulullah, salah satunya man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa seseorang yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Sholawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbanyak. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Kita coba contoh para sahabat. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, anaknya datang kepada Abdullah bin Zaid mengabarkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ketika itu dia langsung mengangkat tangannya, ya Allah, butakan mataku ya Allah. Aku tidak ingin melihat kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin yang terakhir aku lihat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu dikabulkan sama Allah, dibutakan. Tujuannya apa? Dia ingin yang selalu dilihatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cinta para sahabat, cintanya orang yang soleh, cintanya para ulama, cintanya para kiai, cintanya para habaib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh itu semua. Nah, jangan terus kemudian kita ini dikasih sama Allah perasaan, kita dikasih hati yang dapat mencintai siapapun. Jangan sampai kita kemudian mencintai orang yang salah. Jangan sampai kemudian kita mencintai orang yang bahkan akan merugikan kita. Cinta karo lawan jenis, cinta karo konco sak kelase, isine rugi toh. Rugine napa? Ben wulan nukokke kuota, ben wulan nukokke pulsa. Entek, wah iki entek ngabari aku ora ngubungi gara-gara apa? Entek kuotane. Oh iya tak tukokke sik. Jebul rabine karo wong liya. Berarti selama ini yang dirawat sama dia jodohnya orang. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka dari itu jangan salah mencintai seseorang. Cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sampai, seseorang tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui Nabi Muhammad. Al-Imam Junaid beliau mengatakan, at-turuqu ilallah kulluha masdudah. Jalan menuju Allah seluruhnya tertutup. Illa man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya tertutup kecuali bagi orang yang mau berjalan, yang mau menjejaki daripada jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka dari itu, ini masih Rabiul Awal masih nggih. Masih nggih. Nah, ini kesempatan untuk kita. Jangan sampai keluar Rabiul Awal tapi kita tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau keluar Rabiul Awal tapi kita sedikit solawat kepada beliau. Paling tidak di akhir-akhir bulan Rabiul Awal ini, mari kita perbanyak solawat kepada beliau. Mari kita perbanyak untuk mengetahui sejarah-sejarah beliau. Tak kenal maka tak sayang. Kita pengen lebih sayang, lebih cinta kepada Rasulullah, kenali bagaimana sejarah indah beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi dhariqatihim wal mu'afati minal fitani. Hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yusidu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa
وثلاثة محمد حسين على الدين. اللهم يا الله ولما نظر الفكر من دار الأوصاف المحمد نقودا توجهت إلى الله متوسل من سيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في العمل مقبولا وتوجهي في توجهات الخلصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الأوال فتعود ظافرة وعلى باب عزتهم توحد رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة وتوجه إليك وتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي راية دعوتك الشاملة البارئة على بالأكبر المحبوب المملك مخصصي بشرف الأفكار بكل موطن من مواطن القرب والفضل قاسم إمدادك في عبادك وساقك أسر وشرق أهلك ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بعجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة قدر من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدبارك وتقول بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحق وحق من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنبين بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأجره وواله وظهره وعن بركاته وشربية أولادنا ووالدينا وعلى قدرتنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رايتهم بقول جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واشف لهم قربة المقروبين وقدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المرتدين والظالمين وصل عدل وباطل الحق في جميع النواحي والأقدار وأيديهم بتأييد من عندك والناصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الخير المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بدعاتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن يمسه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالقبول. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين